Di awal film, seorang pembunuh wanita yang sangat profesional bernama Kate tengah melaju dengan truknya di jalanan kota Osaka, Jepang untuk menjalankan misinya. Dia juga ditemani oleh mentornya bernama Perry. Saat itu, Kate diingatkan tentang taruhan yang dimainkan dan kemudian Perry mengirimnya keluar untuk menyelesaikan misi. Kate kemudian berjalan menuju beberapa penjaga dengan bertingkah polos untuk beberapa saat sebelum ia akhirnya membunuh mereka dalam hitungan detik. Setelah itu, dia mengambil posisi di atas atap untuk menembak targetnya, yaitu seorang pria bernama Kentaro. Namun, Kate merasa bimbang ketika dia melihat bahwa Kentaro saat itu sedang bersama anaknya bernama Ani. Kate merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena dia tidak suka melibatkan anak-anak dalam misinya. Namun terlepas dari itu, ia diperintahkan untuk segera menembak karena target akan segera melarikan diri. Kate dengan enggan melepaskan tembakan dan membunuh Kentaro, sehingga hal itu menyebabkan Ani menangis minta tolong tepat di samping tubuh ayahnya. Kejadian ini tentunya sangat mempengaruhi Kate dan kemudian beberapa waktu pun berlalu. Sekarang Kate berlari melintasi kota Tokyo pada malam hari, tetapi dia menjadi emosional saat ia melihat seorang ibu dengan anaknya. Kate tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan sebagai pembunuh bayaran, jadi dia menemui Perry untuk membicarakan tentang pengunduran dirinya. Perry merasa sulit untuk percaya bahwa Kate akan mempertimbangkan kehidupan normal dan mengatakan bahwa dia akan kembali kepadanya setelah beberapa kali perjalanan ke Walmart. Apapun itu, Kate menyatakan bahwa dia akan berhenti dari kehidupan ini setelah misi berikutnya. Kemudian Kate bertemu dengan seorang pria bernama Stephen di bar dan dia mencoba beberapa trik rayuannya untuk memenangkan hatinya. Taktik Stephen tampaknya berhasil dan Kate bersenang-senang dengannya dalam kenyamanan kamar tidurnya. Namun ternyata Stephen sebenarnya adalah seorang profesional yang diusir Kate setelah membayar jasanya. Sekarang saatnya untuk turun ke bisnis, jadi Kate mengambil posisi di atas atap. Namun demikian, saat ia mengunci targetnya, seorang pria tua bernama Kijima, tampaknya ia menghadapi masalah kesehatan dan hal ini menyebabkan ia gagal membidik. Dia disarankan untuk tidak melanjutkan misi, tetapi dia mengabaikan instruksinya dan menembak target setelah dia diantar ke dalam mobilnya. Hal ini membongkar penyamarannya dan mengarah pada urutan yang kacau di mana dia harus membajak mobil yang mencolok untuk melarikan diri. Namun dia mengalami gejala yang menyakitkan sekali lagi dan kehilangan kendali atas mobilnya sehingga mengalami kecelakaan yang brutal. Saat dia pingsan, Kate mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama Perry dan itu termasuk pelatihan pembunuhan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian terbangun di sebuah rumah sakit dan mengetahui dari dokter bahwa dia menderita sindrom radiasi akut. Hal ini tidak masuk akal bagi Kate karena penyebab radiasi tersebut adalah elemen langka yang disebut polonium 104. Setelah berpikir sejenak, Kate segera menyadari bahwa ia telah berbuat jahat kepada Stephen yang telah membubuhi minumannya dengan elemen ini. Kate disarankan untuk beristirahat karena ia hanya memiliki 1 hari untuk hidupnya, namun ia mengancam dokter untuk memberikan stimulan untuk kondisinya. Dengan perasaan terdesak yang baru, Kate melacak Stephen yang sedang bersama pacarnya bernama Kanako. Kate memukuli Stephen dan mengancam akan membunuhnya, namun ia mengungkapkan bahwa dia dipekerjakan oleh Kazuo Sato yang merupakan manajer sebuah klan Yakuza. Stephen dan Kanako memohon belas kasihannya sehingga Kate memutuskan untuk mengampuni nyawa mereka. Dia menyegarkan diri di kamar mandi mereka dan meminta minuman lemon, namun mereka tidak memilikinya.
Kemudian dia berbicara dengan Perry tentang apa yang terjadi dengannya dan dia mengungkapkan bahwa Kijima adalah anggota keluarga terbesar di Tokyo. Dia juga mengetahui bahwa Kentaro adalah saudara laki-laki Kijima. Jadi semua ini bisa saja merupakan rencana balas dendam. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi dia memutuskan untuk mengejar Sato dan membalas dendam. Perry kemudian mengungkapkan bahwa anak buah Sato suka nongkrong di klub Black Lizard, jadi Cat segera bergegas ke sana. Di klub tersebut, Sato dan anak buahnya mendiskusikan serangan baru-baru ini terhadap Kijima atas penampilan yang luar biasa, tetapi kemudian Cat tiba dan membunuh salah satu pria. Dia kemudian mengancam Sato dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia meracuninya. Namun Sato hanya mengatakan bahwa dia mengikuti perintah dari orang yang lebih tinggi sehingga dia menembaknya dan mengancam rekannya yang lain. Para penjaga Yakuza kemudian muncul dan itu mengarah pada adegan perkelahian yang sibuk di mana Cat secara brutal membunuh mereka semua dengan menggunakan senjata dan pisau. Satu orang terakhir yang selamat akhirnya mengungkapkan bahwa Ani mungkin memiliki jawaban yang dicari oleh Cat. Dia kemudian pergi ke sebuah klub di mana Ani menari bersama band maid yang terkenal memainkan musik rock. Sesampainya di sana, Cat kemudian melihat Ani dan segera melumpuhkan para penjaganya. Setelah itu dia menyeretnya pergi. Ani mencoba melarikan diri, namun Cat mengejarnya dan mendesak untuk mendapatkan jawaban mengenai Kijima. Ani mengungkapkan bahwa ia hanya berbicara dengan Kijima melalui perantara bernama Renji, sehingga Cat memaksanya untuk meneleponnya. Ani dengan enggan menuruti permintaan Cat dan ia berbicara dengan Renji. Saat itulah Cat mengambil alih telepon dan mengatakan kepada Renji bahwa jika Kijima ingin bertemu dengan Ani, maka dia harus menemuinya di pusat pasar Murakawa dalam waktu 1 jam. Ani masih tidak yakin apakah pamannya yaitu Kijima akan datang untuk menyelamatkannya, namun Cat tetap membawanya pergi. Sekarang Renji memanggil semua anak buahnya untuk membantu mendapatkan Ani kembali karena dia tidak bisa membiarkan Kijima tahu tentang penculikan ini. Dia secara khusus menceritakan hal ini kepada tangan kanannya bernama Shinjo dan mengatakan bahwa Ani harus dijaga. Kini kondisi Cat semakin memburuk dan hal itu membuat Ani merasa jijik. Tanpa menghiraukannya, Cat membawa Ani ke kamar mandi dan menguncinya di dalam sambil memotong rambutnya. Dengan penampilan baru ini, Cat kembali ke pasar dan membeli makanan. Setelah beberapa waktu, Shinjo dan anak buahnya kemudian sampai di pasar dan dia menemukan Cat. Hal ini menyebabkan konfrontasi di mana Cat mengancam akan meninggalkan Ani sendirian untuk mati jika dia tidak segera menemui Kijima. Seperti yang diharapkan, urutan pertempuran yang intens dan mematikan pun dimulai, di mana Cat menggunakan keahliannya untuk menembak semua pembunuh yang dikirim setelahnya. Dia berhasil menghindari terbunuh, namun kondisinya semakin memburuk setiap detiknya.
Di tengah-tengah kebingungan ini, Annie berhasil keluar dari kamar mandi dan secara kebetulan bertemu dengan si Shinjo. Namun Shinjo menunjukkan sifat aslinya dan menodongkan pistolnya ke arah Annie. Bingung, Annie bertanya mengapa Shinjo mengkhianatinya, tapi dia menjawab dengan menyebutnya sebagai gadis tengah ras. Untungnya, Kate mampir dan membunuh semua orang sebelum Shinjo dapat melakukan serangan. Annie tidak berguna bagi Kate saat ini, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Namun Annie mengatakan bahwa dia dapat membantu Kate karena dia ingin menyingkirkan Kijima yang dia yakini telah membuat ayahnya terbunuh. Kate tidak siap untuk mengambil tanggung jawab yang begitu besar, tetapi pingsan karena kelemahannya, jadi dia meminta Annie untuk membantu menyuntikkan obatnya. Dengan tidak ada tempat lain untuk pergi, para wanita kemudian memutuskan untuk bekerja sama sehingga mereka dapat mengalahkan Kijima bersama-sama. Mereka kemudian duduk dan mendiskusikan rencana aksi mereka selanjutnya, dan Annie mengungkapkan bahwa Renji memiliki sebuah penthus raksasa dengan pacarnya bernama Jojima. Menyadari bahwa Renji adalah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Kijima, para wanita itu kemudian segera bekerja. Annie berhasil masuk ke dalam penthus, bertingkah seperti gadis yang sedang dalam kesulitan. Dia dengan cepat diarahkan ke Kojima, dan kemudian Kate masuk ke dalam rumah untuk mengancamnya untuk mendapatkan informasi tentang si Renji. Namun Jojima ternyata adalah seorang ahli bela diri yang membuat Kate kewalahan. Keduanya kemudian terlibat dalam pertempuran sengit sampai mati, tetapi Kate didominasi secara brutal. Annie mencoba untuk membantu dengan menodongkan pistol ke arah Jojima, namun ia terkena tembakan yang mengerikan dan terjatuh setelah tidak sengaja menembak Kate. Untungnya Annie bangkit kembali dan menghantamkan botol ke kepala Jojima, dan ia juga menjatuhkannya untuk selamanya. Setelah menyelidiki rumah tersebut, para wanita kemudian mengetahui keberadaan Renji dan kemudian melacaknya. Kate dengan cepat membunuh penjaga Renji dan mengancamnya untuk mendapatkan informasi. Setelah negosiasi yang panjang, Renji mengatakan bahwa Kijima terakhir kalinya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berada di antara keluarganya. Annie memahami petunjuk ini, jadi dia membawa Kate ke sebuah rumah keluarga tua tempat keluarga Kijima tumbuh bersama. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kate menelepon Peric untuk mengatakan bahwa dia akhirnya akan menyelesaikan misinya. Tetapi Peric tampak sedikit curiga dengan caranya mencoba menghentikan Kate. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga tersebut, Kate dan Annie secara singkat menjalin keakraban satu sama lain. Annie menceritakan bagaimana ia tidak pernah bertemu dengan ibunya karena ia adalah anak haram. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan dan Kate memutuskan untuk masuk sendirian. Annie ingin ikut, tetapi Kate mengingatkannya bahwa dia masih anak-anak, jadi dia harus tetap berada di luar. Kate kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan Kijima yang tampaknya tidak merasa terganggu melihatnya. Kate kemudian bertanya mengapa dia meracuninya, di mana Kijima mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak peduli padanya. Saat itulah dia menunjukkan sebuah foto yang menunjukkan bahwa Peric adalah dalang di balik semuanya. Kate terkejut mengetahui pengkhianatan ini dan kemudian kita melihat Peric muncul di luar rumah. Dia mencoba berbicara dengan Annie meskipun Annie bersikap sangat kasar. Ketika Kate mencoba memahami pengkhianatan Peric, Annie akhirnya mengetahui kebenaran tentang Kate yang membunuh ayahnya di Osaka.
Kijima siap untuk menebus dosa-dosanya dan dia mengizinkan Kate untuk menembaknya. Dia kemudian menembakkan peluru dan kemudian dia berlari keluar rumah untuk menjemput Annie. Namun Peric telah mencuci otak Annie dan hal itu menyebabkan Annie menembak Kate untuk membalas dendam. Dengan Kate yang sekarat di tanah, Peric kemudian membawa Annie ke dalam mobilnya dan pergi. Namun Kate selamat dari tembakan itu, mengingat kembali perjalanan bertahan hidup yang ia dapatkan dari Peric. Di sini kita mengetahui bahwa Kate sebenarnya telah menyelamatkan Kijima dan dia membalas budi dengan memberinya suntikan stimulan. Sementara itu, Peric diperlihatkan bekerja sama dengan Renji yang merupakan orang yang memerintahkan pembunuhan terhadap Kentaro. Kini, Kate dan Kijima bekerja sama untuk menyelamatkan Annie dari para penjahat dan kali ini Kate bahkan mendapatkan minuman lemon kesukaannya untuk menyegarkan diri. Kate, Kijima dan para pembunuhnya kemudian masuk ke dalam markas Renji dan membunuh semua penjaga dengan senapan serbu. Peric memutuskan untuk menggunakan Annie sebagai sandera dan kemudian dia mengirim pasukannya sendiri untuk menyerang Kate dan Kijima. Sebuah adegan menegangkan kemudian terjadi, namun Kate mampu bertahan dari para penyerangnya, begitu juga dengan Kijima. Dengan pilihan mereka yang hampir habis, Peric dan Renji memutuskan untuk berpisah, tetapi Renji tertangkap oleh Kijima dan anak buahnya. Kijima kemudian menantang Renji untuk berduel pedang, tetapi Renji mengejeknya karena sudah tua. Meskipun demikian, Kijima menguasai Renji dalam pertarungan tersebut dan membunuhnya dengan sangat cepat. Kemudian Kate melepaskan bom ke arah anak buah Peric, tetapi terlibat baku tembak dan dia pun terluka parah. Dia berhasil membunuh semua orang yang menghalanginya dan kemudian dia berhadapan dengan Peric. Kate juga mencoba meminta maaf kepada Annie, tetapi Peric mengejek usahanya. Sementara itu, Kijima dan anak buahnya sampai di tempat kejadian, namun dia menyuruh anak buahnya untuk mundur untuk saat ini. Kate dan Peric kemudian saling menembak dan melukai diri mereka sendiri sehingga memungkinkan Annie untuk melarikan diri. Kate berbicara untuk terakhir kalinya dengan Peric dan menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Annie. Dia akhirnya tersenyum untuk terakhir kalinya dalam hidupnya dan meninggal dalam pelukan Annie. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. It's in the air like a blazing flare.